Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Aldi. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran instalasi motor listrik, dasar pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik di SMK. Bila saya akan masuk di bab 1, yaitu latar belakang. Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat belajar dan membentuk karakter diri yang kemudian digunakan untuk berinteraksi dengan manusia lain di sekitarnya. Pendidikan dapat disajikan menjadi salah satu tolak ukur kualitas manusia di suatu bangsa, di mana semakin baik kualitas pendidikan, di situ maka akan semakin banyak manusia cerdas dan berkualitas yang dihasilkan. Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan khusus sekolah menengah kejuruan di SMK, maka tujuan pembelajaran yaitu bertugas untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki dua pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang berkarakter sebagai juru teknik dalam bidang keteknikan pengetahuan keteknikan pekerjaan. Saya akan masuk ke rumusan masalah 1. Bagaimana pengembangan trainer pengenali motor listrik pada pelajaran instalasi motor listrik? 2. Apakah trainer yang dikembangkan sudah layak digunakan dalam mata pelajaran instalasi motor listrik? Tujuan peneliti berdasarkan rumusan masalah yaitu ada 2. 1. Mengetahui prosedur pengembangan trainer. 1. Mengetahui prosedur mengembangkan trainer pengendalian motor listrik pada mata pelajaran instalasi listrik. 2. Mengetahui kelayakan dari trainer yang digunakan. Di sini yang penulis diharapkan agar trainer yang dikembangkan dapat bermanfaat bagi proses pelajaran mengajarkan dan siswa lebih tertarik dalam belajar instalasi motor listrik. Manfaat peneliti yaitu 1. Memberikan kontribusi untuk mengembangkan media pembelajaran yang mudah dipahami guru sebagai tenaga pengajar maupun peserta didik selaku penerima pelajaran. 2. Media dikembangkan dapat memberikan kemudahan dalam proses pelajaran, baik mudah digunakan oleh guru maupun mudah dimengerti oleh peserta didik. 3. Memberikan inovasi cara mengajar yang baru bagi guru bidang studi yang bersangkutan. Lalu kita lanjut kepada bab 3. Bab 3 adalah landasan teori. 1. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah perantara yang membawa pesan atau informasi yang bertujuan untuk
instruksional atau mengandung maksud pengajaran untuk sumber dan penerima. Daryanto menyatakan bahwa media adalah bentuk jamak dari medium. Batasan mengenai pesan media sangat luas. Batasan pada media pendidikan berarti media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran secara garis besar adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pelajaran dan antara pengajaran dan peserta didik. Adalah fungsi dan manfaat media pembelajaran. 1. Pengajar lebih menarik perhatian pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan motivasi pembelajaran. 2. Bahan pengajar akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih jelas dipahami oleh pelajar sehingga memungkinkan pembelajaran menguasai tujuan pengajar dengan baik. 3. Metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya berkomunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan pengajar. Pengajaran tidak bosan dan pengajar tidak lebih habis tenaga. Yang keempat adalah pelajaran lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidaknya mendengar penjelasan dari pengajar saja, tetapi juga aktivitas lain yang dilaksanakan seperti mengamati, melakukan, dan merekomendasikan, dan lain-lain. Ciri-ciri media pelajaran yaitu ada ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ketiga adalah ciri distributif. Pemilihan media pembelajaran, pertimbangan media yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar yaitu adalah 1. Tujuan pembelajaran. 2. Bahwa pelajaran bahna pembelajaran, dan ketiga metode mengajar. Nah, kita akan masuk di bab 3 yaitu metode penelitian. Model pengembangan itu adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian dan mengembangkan atau research and development dengan mendekatkan model pengembangan model atau yang bisa disebut dengan waterfall model, yaitu ada desain, analisis, implement, testing, dan maintenance. Yaitu adalah model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial, linear, atau beruntut-turut. Nah, kita masuk pada prosedur pengembangan. Prosedur yang digunakan dalam pengembangan media pelajaran instalasi listrik dasar pada kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik di SMK didapatkan dari model pengembangan linear sequential model. Model ini dimulai dengan analisis secara menyeluruh dan permasalahan yang harus dipecahkan pada satu siklus. Baiklah, kita lanjut kepada analisis kebutuhan perangkat lunak. Tahapan pertama
mengembangkan media pembelajaran teknik inspirasi motoristik dengan modal Wolffords, yaitu tahap unlike atau analisis, yaitu satu, menganalisis permasalahan yang ada dalam pembelajaran seperti strategi penyimpanan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan secara lingkungan belajar, teknologi, dan karakteristik pelajaran. 2. Menganalisis keterampilan dan kebutuhan pelajaran. Dan kita masuk pada perancangan media. Tahapan kedua dalam Wolffords yaitu desain atau perencanaan media. Perencanaan yang dilakukan masih dengan konseptual dan digunakan sebagai dasar proses pengembangan berikut. Setelah diketahui kompetensi inti, kompetensi dasar, dan pokok materi pelajaran dari tahap analisis, maka pada tahap perencanaan dihasilkan peta konsep agar materi dapat jelas dan terfokus. Dan kita lanjut kepada pembuatan kode program atau implementasi, yaitu tahap ketiga, tahap pembuatan kode program. Tahap pembuatan program ini merupakan rencana yang diubah ke dalam tindakan. Desain aplikasi yang telah direncanakan akan diimplementasikan menyesuaikan program, kemudian dijadikan aplikasi yang berbasis Android. Yang ketiga adalah penguji. Tahap keempat adalah penguji adalah tahap pengujian. Tahap ini penting untuk memastikan apakah aplikasi yang dibuat sudah bisa digunakan. Tahap ini juga berpadu untuk minimalisir kesalahan dan memastikan apa yang dihasilkan sesuai dengan diinginkan. Yang terakhir adalah pendukung. Tahap kelima sekaligus tahap terakhir dalam model pengembangan ini adalah pendukung dapat melihara tahap ini. Tidak menutup kemungkinan jika ada sedikit kesalahan yang lolos dari uji coba pada tahap sebelumnya atau produk yang menghasilkan ada sedikit penyesuaian dengan lingkungan yang guru. Pada tahap inilah pemeliharaan untuk mengecekkan kesalahan yang tidak instansi sebelumnya. Ada dan kita lihat adalah tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan terakhir daftar pusaka. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Mungkin dalam penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas ataupun sulit untuk dimengerti. Kalau masalahnya ini yang baru saya mempresentasikan sebuah proposal yang dari yang bab 1 dengan bab 2. Mungkin dalam pembuatan saya ini ada yang keliru ataupun ada kesalahan-kesalahan kecil ataupun kesalahan-kesalahan besar yang belum saya perbaiki. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.